Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Bertemu lagi di pembelajaran ilmu usul fikih untuk kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Kalau pada pembahasan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu definisi dari ilmu usul fikih, apa yang dipelajari atau apa objek bahasan dari ilmu usul fikih, dan apa sih pentingnya belajar ilmu usul fikih, maka pada pembahasan yang kedua ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Jika kita membicarakan tentang perkembangan ilmu usul fikih, itu tidak bisa lepas dari perkembangan ilmu fikih itu sendiri. Perkembangan ilmu usul fikih sejalan dengan perkembangan ilmu fikih. Meskipun pembentukannya sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan sistematis, ilmu fikih lebih dahulu dibandingkan ilmu usul fikih. Penyusunan ilmu fikih sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Meskipun pemikiran tentang ilmu usul fikih sudah ada sejak masa Nabi Muhammad masih hidup, tetapi penyusunannya dimulai sejak abad ketiga Hijriah. Pada saat Nabi Muhammad masih hidup, praktik istinbat hukum yang dilakukan oleh sahabat itu sudah ada. Meskipun belum ada satu kaidah khusus atau belum ada suatu sistem ilmu pengetahuan yang mengatur praktik tersebut, ya. Contohnya, misalkan ketika Rasulullah SAW ingin mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau berkata, "Kaifa taqdi idza arada laka qadaun?" Bagaimana kamu menyelesaikan jika kamu menemukan suatu masalah hukum, maksudnya. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Qala aqdi bi kitabillah." Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Aku akan menghukuminya dengan kitabullah." Kemudian Nabi kembali bertanya, "Fa illam tajid fi kitabillah," jika kamu tidak menemukan solusinya di dalam kitabullah, bagaimana? Kemudian Mu'ad kembali mengatakan, "Qala aqdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku akan menghukuminya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kembali bertanya, "Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," jika kamu tidak menemukannya di dalam sunnah Rasulullah, bagaimana? Mu'ad mengatakan, "Ajtahidu bira'i wala alu." Kemudian Mu'ad mengatakan, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku." Ada juga riwayat yang lain, yaitu ketika Umar bin Khattab menulis surat kepada Syuraih, "Aqdi bima fi kitabillah." Kamu harus menghukumi suatu masalah dengan apa yang ada di dalam kitabullah. Fa illam yakun fa bima sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu tidak menemukannya di dalam kitabullah, maka kamu harus menghukuminya dengan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yakun, jika kamu tidak menemukan lagi jawaban hukum atau solusinya di dalam sunnah Rasulullah, fa bima ijtama alaihin nas. Kamu harus menghukuminya dengan apa yang sudah disepakati oleh orang-orang. Atau di dalam riwayat yang lain, fa bima qada bihi sholihun, dengan keputusan yang sudah diambil oleh para orang-orang soleh. Fa illam tajid, jika kamu kembali tidak menemukan jawabannya, fa in syi'ta an tajtahida ra'yuka. Jika kamu tidak menemukannya di dalam keputusan bersama orang-orang soleh, maka hal tersebut diserahkan kepada kamu dan kamu berijtihad dengan pendapatmu. Ini bukti bahwa praktik istinbat hukum atau praktik usul fikih itu sudah ada ketika Nabi masih hidup, meskipun belum ada ilmu khusus yang membahas tentang praktik ilmu ini. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i merupakan sosok peletak batu bata pertama di dalam bangunan ilmu usul fikih. Karya beliau yang berjudul Ar-Risalah merupakan kitab pertama yang membahas ilmu usul fikih secara sistematis.
Meskipun upaya dalam merumuskan langkah-langkah pengambilan hukum atau istinbat hukum sudah dilakukan oleh para pendahulu Imam Syafi'i seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tetapi Imam Syafi'i dengan karyanya Ar-Risalah lah yang memulai pembahasan ilmu ini secara sistematis, sehingga beliau dianggap sebagai the founding father of Islamic law theory. Imam Syafi'i dianggap sebagai man wada'a awwala lubnah fi bina ilmu usul fikih. Beliau dianggap sebagai orang yang pertama kali meletakkan batu bata pertama di dalam bangunan ilmu usul fikih, ya. Karena beliau dengan karyanya Ar-Risalah lah yang pertama kali membahas tentang kaidah-kaidah dan tata cara penggunaan dalil di dalam istinbat hukum. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih secara sistematis dan terstruktur. Meskipun pada praktiknya sebelum beliau, para ulama sebelum beliau itu sudah melakukan hal tersebut, tetapi belum ada yang mengarang atau menyusun ilmu ini secara sistematis, ya. Sehingga beliau dianggap sebagai orang yang pertama kali meletakkan batu bata dalam bangunan ilmu usul fikih atau the founding father of Islamic law theory, orang yang mendirikan pertama kali teori hukum-hukum Islam. Selanjutnya kita akan mencoba melihat tentang bagaimana perkembangan ilmu usul fikih, ya. Kita bandingkan dengan perkembangan ilmu fikih itu sendiri agar kita dapat lebih mudah di dalam memahaminya. Kita lihat perkembangan ilmu fikih terlebih dahulu. Perkembangan ilmu fikih dari semenjak Nabi Muhammad masih hidup hingga saat ini dapat dikategorikan menjadi 6 periode. Periode pertama yaitu adalah saat Nabi Muhammad masih hidup. Kemudian periode kedua adalah pada masa sahabat. Selanjutnya periode ketiga adalah masa para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Periode keempat adalah masa kodifikasi ilmu fikih. Periode kelima adalah masa-masa taklid. Selanjutnya periode keenam adalah masa kebangkitan fikih modern. Kita bahas satu persatu setiap periode perkembangan ilmu fikih ini. Yang pertama yaitu periode saat Nabi Muhammad masih hidup. Ilmu fikih pada masa Nabi Muhammad terdiri dari hukum-hukum yang termuat di dalam Al-Quran dan hukum-hukum yang disabdakan atau diucapkan oleh Rasulullah SAW tentang kejadian-kejadian yang terjadi maupun tentang hal-hal yang ditanyakan oleh para sahabat. Pada masa ini sumber hukum yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini ilmu fikih belum dikodifikasikan atau belum dibukukan. Jadi ketika para sahabat ingin bertanya tentang suatu masalah, tinggal datang kepada Nabi. Nabi, masalah minum khamar apa hukumnya? Nabi, masalah tentang ziarah kubur apa hukumnya? Nabi, tentang nikah mut'ah bagaimana hukumnya? Ya, itu tinggal ditanyakan kepada Nabi. Jadi ilmu fikih itu apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang dilakukan atau diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang bertanya tentang suatu masalah, turun ayat Al-Quran atau diucapkan oleh Nabi, nah itu adalah ilmu fikih. Meskipun ilmu fikih itu sendiri belum terkodifikasikan atau belum dibukukan. Jadi sumber hukum pada periode ini yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah periode kedua yaitu ilmu fikih pada masa para sahabat. Di masa sahabat muncul beberapa persoalan atau permasalahan yang belum ditemukan pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Para sahabat mulai melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak ada ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran maupun di Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sumber hukum pada masa ini yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Pada masa ini ilmu fikih belum dibukukan serta belum ada istilah nama ilmu fikih. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat menyebar ke wilayah-wilayah Islam lainnya. Nah, di situ ditemukan persoalan-persoalan baru, masalah-masalah baru yang tidak ada jawabannya baik di Al-Quran maupun di Sunnah Nabi Muhammad. Karena Al-Quran sudah berhenti turun, begitu juga dengan Sunnah. Sunnah juga berhenti. Jadi para sahabat ketika menemukan masalah, mereka berijtihad,
ya. Karena mereka punya ilmu yang banyak, pernah belajar langsung dari Rasulullah, mereka punya kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang mereka temukan. Pada masa ini sumber hukumnya ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah ijtihad para sahabat. Dan pada masa ini ilmu fikih juga masih belum dibukukan, masih berupa riwayat-riwayat, masih berupa ucapan-ucapan yang disampaikan secara turun-temurun dari sahabat kepada murid-murid beliau, dan belum ada istilah ilmu fikih. Dan para ahli fikih, para ahli hukum Islam juga belum disebut sebagai para fuqaha atau para ahli fikih. Selanjutnya kita masuk ke periode ketiga, yaitu periode para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kalau yang disebut dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan wafat dalam keadaan Islam. Maka yang disebut dengan tabi'in adalah orang yang belajar kepada para sahabat secara langsung dan wafat dalam keadaan Islam. Yang disebut dengan tabi'in adalah orang yang belajar kepada tabi'in dan wafat dalam keadaan Islam. Di abad kedua dan ketiga Hijriah, wilayah Islam semakin meluas, serta persoalan dan permasalahan yang dihadapi semakin beragam dan kompleks. Para ulama di masa ini semakin dituntut untuk berijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan yang semakin banyak dan semakin beragam. Sehingga sumber hukum pada masa ini yaitu adalah Al-Quran, Sunnah, ijtihad para sahabat, serta ijtihad ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di masa ini ilmu fikih mulai dibukukan seiring dengan dibukukannya riwayat-riwayat hadis. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah, wilayah Islam itu semakin meluas. Islam semakin meluas. Umat Islam tidak cuma dari kalangan Arab saja. Orang-orang non-Arab juga sudah mulai masuk ke dalam agama Islam, sehingga terjadi interaksi antara Arab dengan non-Arab. Semakin luasnya wilayah Islam itu semakin banyak permasalahan yang ditemukan. Permasalahan-permasalahan baru itu semakin kompleks, semakin beragam, sehingga para ulama pada masa ini, yaitu pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semakin dituntut ya. Pertanyaan tentang hukum semakin banyak, hukum ini, hukum itu, yang tidak ada pertanyaan ini di masa sahabat dan di masa Nabi Muhammad ketika masih hidup. Sehingga pada masa ini sumber hukum di dalam menjawab persoalan-persoalan fikih yaitu adalah Al-Quran, Sunnah, ijtihad sahabat, dan ijtihad ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di masa ini ilmu fikih mulai dibukukan ya. Bentuknya bagaimana? Seiring dengan dibukukannya riwayat-riwayat hadis. Di masa ini riwayat-riwayat hadis itu mulai dibukukan, sehingga riwayat-riwayat hadis yang memuat kandungan fikih itu juga dibukukan, sehingga ilmu fikih secara tidak langsung juga mulai dibukukan. Contohnya misalkan kitab Al-Muwatta Imam Malik ya. Isinya adalah hadis-hadis, tetapi di dalamnya adalah kandungan-kandungan fikih. Selanjutnya kita masuk ke periode keempat, yaitu masa kodifikasi ilmu fikih. Pada masa ini ilmu fikih mulai berkembang, sehingga sumber hukum pada masa ini yaitu adalah Al-Quran, Sunnah, ijtihad para sahabat, serta ijtihad imam-imam mujtahid. Di masa ini pula mazhab-mazhab fikih bermunculan dengan beragam metode dan perspektif, serta banyak dikarang karya-karya besar di bidang fikih. Selain ilmu fikih, ilmu qiraat juga sangat berkembang dan banyak muncul para imam qiraat dan semakin banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Di masa ini pula ilmu fikih mulai tersusun secara sistematis. Pada masa ini muncul imam-imam mazhab, terutama imam mazhab yang 4 ya. Yang pertama adalah mazhab Hanafiyah di Irak yang dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit. Yang kedua adalah mazhab Malikiyah di Madinah yang dipopulerkan oleh Imam Malik bin Anas. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'iyah yang dipopulerkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah mazhab Hanabilah yang dipopulerkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Keempat mazhab ini maupun mazhab-mazhab yang lain punya metode dan perspektif berbeda. Insya Allah nanti kita akan belajar di mana sisi perbedaan dari beragam mazhab-mazhab fikih dan mazhab-mazhab
ilmu usul fikih. Selanjutnya adalah periode kelima, yaitu masa taklid. Setelah pada periode sebelumnya ilmu fikih sangat berkembang serta banyak karya-karya di bidang fikih, di masa ini terjadi kemerosotan di bidang ilmu fikih karena orang-orang cenderung taklid dan mengkultuskan karya-karya ulama fikih di periode sebelumnya sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti. Usaha para ulama fikih di masa ini hanya terbatas pada penyusunan kembali, perangkuman, serta penguatan terhadap ijtihad dan pendapat ulama-ulama mazhab di periode sebelumnya. Jadi di periode ini tidak ada inovasi baru di dalam ilmu fikih. Orang-orang atau ulama-ulama hanya melakukan taklid atau mengikuti karya-karya yang ada di periode sebelumnya sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti. Misalkan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah hanya melakukan perangkuman atau penyusunan kembali atau penguatan terhadap ijtihad atau pendapat mazhab-mazhab di periode sebelumnya. Begitu juga dengan mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah juga begitu. Tidak ada hal-hal yang baru ditemukan di periode ini. Semuanya hanya melakukan apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama di periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah periode ke-6, masa kebangkitan fikih modern. Belajar dari kemunduran fikih di periode sebelumnya, di masa ini para ulama kembali melakukan beragam ijtihad hukum dalam menjawab beragam persoalan di era modern, sehingga kajian-kajian fikih kembali berkembang. Banyak muncul lembaga-lembaga kajian fikih di berbagai negara Islam dalam rangka melakukan ijtihad dalam menjawab problematika modern. Selain itu, lembaga pendidikan Islam juga mendirikan fakultas hukum dan syariah, serta banyak muncul jurnal-jurnal yang memuat kajian-kajian fikih. Jadi pada periode ini pembahasan tentang fikih kembali meningkat. Di masa modern, problematika yang dihadapi oleh umat Islam itu juga semakin berkembang, sehingga perlu adanya kajian-kajian fikih terbaru di dalam menjawab problematika di era modern. Banyak muncul lembaga-lembaga kajian fikih di berbagai negara Islam dalam rangka melakukan ijtihad dalam menjawab problematika modern. Misalkan di Indonesia aja ada Majelis Ulama Indonesia, ada komisi fatwanya yang secara rutin melakukan ijtihad di dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Bahkan di organisasi-organisasi Islam juga ada lembaga-lembaga secara rutin melakukan ijtihad di dalam menjawab persoalan-persoalan di era modern. Misalkan di Nahdlatul Ulama ada Bahsul Masailnya yang secara rutin berapa tahun sekali itu melakukan Bahsul Masail di dalam menjawab persoalan-persoalan. Begitu juga dengan organisasi Muhammadiyah, misalkan ada lembaga tarjih yang secara rutin juga melakukan ijtihad di dalam menjawab persoalan fikih. Di berbagai negara Islam juga muncul lembaga-lembaga pendidikan yang di dalamnya ada fakultas syariah dan hukum. Ya, di Indonesia banyak UIN, banyak institut, banyak fakultas syariah yang secara tidak langsung lembaga-lembaga pendidikan Islam ini memiliki peran di dalam kebangkitan fikih modern. Selanjutnya kita akan mulai melihat bagaimana perkembangan ilmu usul fikih. Perkembangan ilmu usul fikih dari masa ke masa dapat dikategorikan menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu adalah masa Nabi Muhammad, para sahabat dan para tabi'in. Kemudian periode kedua yaitu adalah pada abad ketiga sampai dengan abad keempat Hijriah. Periode keempat yaitu adalah abad kelima sampai dengan abad ke-6 Hijriah. Periode keempat yaitu adalah abad ke-7 sampai dengan awal abad modern. Periode kelima yaitu adalah abad modern hingga saat ini. Kita bahas periode ini secara satu persatu. Periode ke-1 yaitu masa Nabi Muhammad, para sahabat dan para tabi'in. Ilmu usul fikih belum menjadi sebuah ilmu yang tersendiri dan belum tersusun secara sistematis. Tetapi praktik penggunaan usul fikih sudah terjadi saat itu.
Para sahabat dan tabi'in sangat mengetahui posisi Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber atau dalil hukum. Generasi sahabat dan tabi'in masih sangat fasih di dalam berbahasa Arab, terutama kaidah bayani dan ma'ani. Mereka juga sangat memahami konsep mutlak dan muqayyad, am dan khas, sehingga mereka tidak memerlukan kaidah-kaidah di dalam memahami suatu dalil. Selain itu, para sahabat adalah para pelaku sejarah yang hidup bersama Nabi Muhammad, sehingga mereka sangat memahami asbabun nuzul suatu ayat Al-Quran dan asbabul wurud suatu hadis. Dan para tabi'in pun adalah mereka yang belajar langsung kepada sahabat, sehingga mereka juga sangat memahami asbabun nuzul dan asbabul wurud dari suatu hadis. Pada masa ini ilmu fikih memang belum tersusun secara sistematis dan menjadi ilmu yang tersendiri, tetapi pada praktiknya ilmu usul fikih sudah ada. Para sahabat sudah melakukan ijtihad, para tabi'in juga sudah melakukan ijtihad di dalam menjawab suatu problematika hukum. Nah, proses pengambilan hukum yang dilakukan sahabat dan tabi'in itu adalah ilmu usul fikih. Para sahabat dan tabi'in itu adalah generasi terbaik. Mereka masih sangat fasih di dalam berbahasa Arab, sangat memahami konsep bayani, ma'ani, juga sangat paham mana yang disebut dengan mutlak muqayyad. Ini ungkapan yang sifatnya umumkah atau khususkah di dalam ayat Al-Quran atau suatu hadis. Jadi mereka tidak memerlukan kaidah-kaidah di dalam memahami suatu dalil, karena mereka sudah sangat paham dalil ini bicara tentang apa, dalil ini bicara tentang apa. Ya, mereka juga sangat memahami asbabun nuzul. Ayat ini berbicara pada kasus apa? Ya, para sahabat sangat memahami karena mereka adalah orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Hadis ini bicara tentang apa, tentang kasus apa, ya mereka sangat paham. Begitu juga dengan para tabi'in, mereka adalah orang yang belajar langsung dari para sahabat, sehingga mereka menjadi generasi terbaik setelah para sahabat. Selanjutnya adalah periode kedua, yaitu abad ketiga dan keempat Hijriah. Di akhir masa tabi'in mulai muncul dua kelompok kajian dalam ilmu fikih. Yang pertama adalah Madrasah Ahlur Ra'yi di Irak dan Madrasah Ahlul Hadis di Madinah. Dua kelompok ini sangat dominan di dalam membahas atau mengkaji masalah-masalah fikih. Kelompok Ahli Ra'yi di Irak itu adalah mereka yang banyak menggunakan logika dan nalar di dalam menjawab persoalan-persoalan fikih. Dan Madrasah Ahli Hadis di Madinah, salah satu imamnya adalah Imam Malik bin Anas, itu adalah mereka yang lebih mengutamakan hadis-hadis di dalam menjawab persoalan fikih. Di masa ini mulai ditetapkan ketentuan-ketentuan di dalam dalil syara, metode penggunaannya, hal yang bisa dijadikan dalil atau apa yang tidak bisa dijadikan dalil, serta dibuat kaidah-kaidah di dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Kitab pertama yang menjelaskan hal tersebut adalah Ar-Risalah, karya pertama dalam bidang ilmu usul fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Setelah itu bermunculan kitab yang ditulis oleh para ulama untuk menjelaskan apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i, dan ada pula yang mengkritisinya. Di masa ini pula ada dua aliran kelompok dalam ilmu usul fikih, yaitu kelompok ahli kalam metode Syafi'iyah dan kelompok fuqaha yang menggunakan metode Hanafiyah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat aliran-aliran di dalam ilmu fikih dan aliran-aliran di dalam ilmu usul fikih. Bagaimana sih yang disebut dengan metode Syafi'iyah di dalam ilmu usul fikih? Bagaimana sih metode Hanafiyah di dalam menyelesaikan suatu hukum? Ya, insya Allah kita akan mempelajari itu. Secara sekilas, metode Syafi'iyah itu adalah mereka yang menggunakan nalar deduktif. Misalkan dibuatkan atau ditetapkan suatu kaidah, kemudian kaidah tersebut diterapkan di kasus-kasus yang ada di masyarakat. Dan metode Hanafiyah itu adalah sebaliknya. Mereka membahas furu' yang ditemukan di masyarakat, kemudian dibuat kaidah untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi berbeda ya. Nanti insya Allah kita akan mempelajari itu secara lebih detail. Nah, pada masa ini mulai muncul ilmu usul fikih dengan salah satu kitab yang pertama membahasnya adalah Ar-Risalah karya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya adalah periode ketiga, abad kelima sampai dengan abad ke-6 Hijriah. Di periode ini para ulama mulai menyusun ulang kitab usul fikih. Banyak terjadi penyusunan karya di bidang ini. Para ulama banyak menulis pemikiran mereka tentang ilmu usul fikih.
Jadi pada periode ini mulai banyak bermunculan konsep-konsep ilmu usul fikih. Di antara karya fenomenal di periode ini yaitu adalah kitab At-Taqri wal Irsyad karya Imam Al-Baqilani. Selanjutnya ada kitab berjudul Al-Amdu karya Qadi Abdul Jabbar. Ada juga kitab Al-Mu'tamad karya Abu Husain Al-Basri. Ada juga Al-Burhan fi Usulul Fiqh karya Imam Haramain yaitu Imam Al-Juwaini. Ada juga kitab Syifa Al-Ghalil dan kitab Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali. Ada juga kitab Taqwinul Adillah karya Imam Ad-Dabusi dari mazhab Hanafiyah. Ada kitab Al-Iddah karya Abu Ya'la. Ada juga kitab Al-Luma karya Abu Ishaq Asy-Syairazi dan kitab-kitab lainnya. Tetapi karya-karya usul fikih pada periode ini masih belum lepas dari dua metode yang muncul di periode sebelumnya, yaitu aliran ahli kalam yang menggunakan thariqah Syafi'iyah atau metode Syafi'iyah dan aliran fuqaha yang menggunakan metode Hanafiyah. Nanti insya Allah akan kita bahas ya. Selanjutnya adalah periode keempat, yaitu abad ke-7 hingga awal abad modern. Pada abad ke-7 Hijriah, disiplin ilmu usul fikih sudah dianggap mapan. Maka mulailah pada periode ini penggabungan kitab, peringkasan, dan penjelasan atas ringkasan-ringkasan kitab-kitab sebelumnya dalam rangka mempermudah penghafalan dan pemahaman materi ilmu usul fikih. Contohnya 4 kitab utama yaitu kitab Al-Amdu, Al-Mu'tamad, Al-Burhan, dan Al-Mustasfa digabung dan diringkas oleh Imam Al-Amidi dalam kitab karyanya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Itu salah satu contoh karya yang muncul di abad ini. Di periode ini pula muncul aliran atau metode baru dalam ilmu usul fikih. Setidaknya ada dua, yaitu yang pertama adalah metode yang berupaya menggabungkan dua metode yang ada sebelumnya, yaitu menggabungkan metode Syafi'iyah dan metode Hanafiyah. Salah satu karya dengan metode ini adalah Badi'un Nizam karya Ibnu As-Sa'ati. Yang kedua adalah metode lain, yaitu metode yang dipopulerkan oleh Imam Asy-Syatibi dengan karya populernya adalah Al-Muwafaqat. Nah, ini adalah salah satu karya bidang ilmu fikih di abad ini yang sangat populer hingga saat ini. Selanjutnya adalah periode kelima, yaitu abad modern saat ini. Di masa modern hingga saat ini, penyusunan karya tulis di bidang ilmu usul fikih masih tetap berlangsung secara terus-menerus. Orientasi dari penyusunan karya tulis ilmu usul fikih di periode ini dalam rangka menyederhanakan pembahasan-pembahasan usul fikih dan menyajikannya dengan ungkapan yang mudah dipahami. Ada beberapa bentuk penulisan materi ilmu usul fikih pada saat ini. 1. Penulisan disiplin ilmu usul fikih yang tersendiri dan mencakup keseluruhan pembahasannya. Yang kedua, penulisan yang hanya memuat salah satu atau beberapa pembahasan dalam disiplin ilmu ini dengan analisis yang komprehensif. Ya. Yang ketiga, karya ilmiah dalam bentuk tahqiq, pengecekan, dan editorial terhadap karya-karya ulama terdahulu. Keempat, karya ilmiah dalam bentuk syarah, memberikan penjelasan terhadap karya-karya ulama usul fikih terdahulu. Jadi pada periode ini ya sampai saat ini penulisan karya ilmiah tentang ilmu usul fikih masih tetap berlangsung. Banyak karya di bidang ilmu usul fikih di masa modern ini. Salah satu tokoh di dalam ilmu usul fikih modern adalah Muhammad Abdul Wahab Khalaf. Selanjutnya ada Dr. Muhammad Abu Zahrah misalkan. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang banyak membahas tentang ilmu usul fikih di masa modern. Setidaknya ada 4 bentuk penulisan karya ilmiah di bidang ilmu usul fikih di masa modern saat ini. Yang pertama adalah penulisan disiplin ilmu usul fikih tersendiri dan mencakup keseluruhan pembahasannya. Misalkan mengarang suatu kitab atau satu karya ilmu usul fikih, pembahasannya mencakup seluruh pembahasan ilmu usul fikih ya. Semua hal dibahas di dalam karya tersebut. Pembahasannya dari A sampai Z tentang ilmu usul fikih. Yang kedua adalah membahas hanya per bab saja. Yang dibahas adalah misalkan tentang sunnahnya saja, atau tentang istihsan saja, atau tentang maslahah mursalah saja, atau misalkan tentang nasih mansuh di dalam ilmu usul fikih. Yang dibahas satu bab aja, cuma pembahasannya sangat detail gitu kan. Selanjutnya yang ketiga adalah karya ilmiah dalam bentuk tahqiq, pengecekan. Misalkan karya ini ya, kitab Al-Asbah wa Nazair karya Imam As-Suyuti. Ini
ditahqiq oleh Muhammad Hasan Ismail Asy-Syafi'i. Ada ungkapan tahqiq seperti ini, seperti yang nomor 3 ini, itu adalah maksudnya sudah dicek dan diedit oleh Muhammad Hasan Ismail Asy-Syafi'i. Jadi sudah dicek. Jadi banyak karya-karya ilmu usul fikih pada masa yang lalu itu ditahqiq, dilakukan kerja editorial, mana yang salah, mana yang benar, itu diperbaiki. Selanjutnya karya ilmiah dalam bentuk syarah, menjelaskan kitab Ar-Risalah, misalkan menjelaskan kitab Al-Mu'tamad, menjelaskan kitab Al-Burhan fi Ushulil Fiqh, yaitu menjelaskan atau memberikan syarah terhadap karya-karya ulama usul fikih terdahulu. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai perbedaan ilmu fikih dan ilmu usul fikih, untuk menambah pemahaman kita tentang perbedaan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Dari tema pembahasan, kalau ilmu usul fikih yang dibahas adalah dalil-dalil syara yang memiliki atau menunjukkan adanya kandungan hukum di dalamnya. Jadi yang dibahas di dalam ilmu usul fikih itu hanya berkaitan tentang dalil-dalil syara atau al-adillah asyariyah, atau sumber-sumber hukum yang memiliki kandungan adanya hukum. Contohnya, misalkan sunnah atau hadis Nabi yang memiliki kandungan hukum. Ada tidak sunnah yang tidak memiliki kandungan hukum? Ada. Contohnya hadis-hadis yang menceritakan tentang kisah, atau ayat Al-Quran yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu, itu tidak dibahas di dalam ilmu usul fikih karena itu tidak memiliki kandungan hukum di dalamnya. Jadi pembahasannya hanya berkutat pada sumber-sumber hukum, baik sumber hukum yang disepakati maupun sumber hukum yang diperselisih oleh para ulama. Kalau di dalam ilmu fikih yang dibahas adalah perbuatan seorang mukallaf, ya, yang dibahas tentang toharoh, tentang sholat, atau tentang zakat, atau tentang puasa, tentang haji, jual beli, sampai pernikahan, perceraian, tata negara, jihad, dan lain sebagainya. Itu adalah tema pembahasan di dalam ilmu usul fikih, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang diikat oleh hukum amaliyah. Jadi perbedaannya dari sisi pembahasan, yang pertama ilmu usul fikih membahas tentang dalil-dalil syara, dan ilmu fikih yang dibahas adalah perbuatan-perbuatan seorang mukallaf. Selanjutnya sisi perbedaan kedua yaitu adalah awal penyusunannya menjadi disiplin ilmu yang terpisah dan sistematis. Ilmu usul fikih mulai tersusun menjadi disiplin ilmu yang tersendiri dan sistematis itu pada abad ketiga Hijriah, dan ilmu fikih itu ada dan tersusun secara sistematis sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sudah mulai banyak bertanya hukum ini, itu adalah ilmu fikih. Sedangkan kaidah tentang membahas bagaimana penggunaan dalil dan cara berijtihad meskipun sudah ada tetapi belum menjadi ilmu yang tersendiri. Tersusunnya secara sistematis mulai abad ketiga Hijriah. Sisi perbedaan yang ketiga itu adalah sandarannya. Yang menjadi sandaran di dalam ilmu usul fikih itu adalah kaidah-kaidah secara global. Di dalam menggunakan dalil-dalil syara itu ada kaidah-kaidah yang mengaturnya. Tidak asal gunakan, asal pakai, tetapi ada kaidah-kaidah secara global yang mengatur tata cara berijtihad, tata cara menggunakan dalil, dan lain sebagainya. Itu adalah sandaran di dalam ilmu usul fikih. Adapun sandaran di dalam ilmu fikih itu adalah dalil-dalil secara terperinci, ya. Tata cara sholat seperti ini, sandarannya apa? Sandarannya dalil. Ada tata cara yang digunakan oleh Nabi. Sisi perbedaan yang keempat yaitu adalah sumber dan rujukannya. Sumber dan rujukan di dalam ilmu usul fikih adalah bahasa Arab dan ilmu logika, dan ketetapan-ketetapan hukum dilihat dari sisi pembentukannya. Adapun sumber dan rujukan dari ilmu fikih adalah dalil-dalil syara, baik Al-Quran, Sunnah, atau Ijma. Nah, ini sisi perbedaan antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai sini dulu pembahasan kita di bab kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai mempelajari sisi perbedaan para ulama, baik di bidang ilmu fikih, ada
empat mazhab dan mazhab yang lain, kita lihat di mana sih letak perbedaan mereka, kenapa ada perbedaan fikih dan kenapa ada perbedaan di antara para ulama di dalam memahami dalil-dalil syara. Jadi yang akan kita pelajari adalah sebab-sebab kenapa para ulama bisa berbeda pendapat, kemudian mazhab-mazhab fikih dan perbedaannya. Selanjutnya juga ada perbedaan metode di dalam ilmu usul fikih seperti metode Syafi'iyah dan metode Hanafiyah tadi. Selanjutnya juga kita akan mempelajari bagaimana sikap kita di dalam menghadapi atau menemui perbedaan-perbedaan di dalam bidang ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Itu saja dulu pembahasan kita pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.